kita bekerja dengan klien yang punya background yang berbeda, culture, etnis, dan ras yang berbeda dengan kita membutuhkan beberapa dimensi untuk membangkitkan kesadaran cross cultural kita. Yang pertama adalah dimensinya adalah melibatkan fakta bahwa learning about people from other cultures is a continuous process. Kita harus sadari bahwa mempelajari perbedaan culture orang itu proses yang berkelanjutan. Jadi kita nggak bisa sekali baca, sekali berhadapan dengan orang itu terus kita udah paham langsung jago gitu, enggak. Jadi kita terus nih memahami, proses pemahamannya berlanjut gitu ya, nggak sekali dua kali ketemu. Oke. Apa aja sih yang dipelajari ya? Cultural knowledge ini ya, pengetahuan tentang culture ini meliputi memahami value, nilainya orang, tindakan orang, preferensi orang, ekspresi orang ya. Bisa kita observasi dari kegiatan yang sifatnya dilakukan secara clear ya, secara overt ya, seperti nyanyi, dancing, arguing ya, playing, working ya, atau bisa juga yang nggak overt ya, tapi sifatnya inherent seperti facial expression ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika bekerja dengan orang dari culture dan ras yang berbeda, kita harus betul-betul pasang nih ya, pemahaman tentang konsep individualisasi. Individualisasi itu prinsip dalam Paxos ya. Salah satu prinsip dalam Paxos adalah individualisasi, artinya memandang setiap orang itu unik ya. Individualisasi adalah social work value ya, salah satu nilai social work yang mempertahankan bahwa setiap orang itu unik, punya karakteristik yang beda dari yang lain ya, yang dikarakteristikan dengan culture, etnik, dan racial group ya. Jadi yang kedua adalah dimensinya adalah cross-cultural awareness involves national origin and understanding the extent to which clients are acculturated and assimilated into the mainstream culture. Yang dimensi yang kedua adalah kesadaran kita yang meliputi kebangsaan awal, kebangsaan asal, dan memahami sejauh mana klien sudah berakulturasi dan berasimilasi dengan culture yang mainstream ya, karena setiap orang kan pendatang kadang ya, pendatang di tempat yang lain kan sudah berakulturasi atau berasimilasi. Di sini kalau lupa tentang istilah-istilah itu, di sini dijelaskan akulturasi adalah proses di mana nilai etnis, perilaku dan ritual klien yang dipertahankan dari culture tradisional mereka ya, yang berubah seiring waktu dan berintegrasi dengan nilai, perilaku dan ritual mayoritas culture ya. Jadi proses akulturasi itu seperti itu ya, proses nih, misalkan saya pendatang, kemudian saya berproses ya akulturasi
nilai value yang saya bawa, saya integrasikan dengan value behavior yang di culture yang saya datangi. Kalau asimilasi adalah proses bergabung menjadi bagian dari mayoritas, ya. Artinya saya melebur, saya dari Jakarta, kemudian saya tinggal di Ciputat, udah saya jadi orang Ciputat sekarang. Kalau akulturasi saya tetap orang Jakarta, cuman saya nilai-nilai orang Ciputat gitu ya, behavior orang Ciputat saya pahami, saya integrasikan sejauh itu bisa gitu ya. Kemudian kalau full assimilation adalah produk akhir dari bahwa saya sudah mengganti semua aspek culture tradisional saya dengan culture tradisional yang baru, ya, di mana saya tinggal sekarang. Baik, yang ketiga adalah dimensi yang ketiga ketika kita bekerja dengan klien yang berbeda culture adalah membangkitkan cross cultural awareness kita dengan memperhatikan terhadap apa yang dinamakan dengan stereotype, prejudice, diskriminasi, dan opresi yang secara negatif berdampak pada orang dengan etnik dan ras grup yang berbeda. Di sini juga dijelaskan bahwa stereotip itu apa? Stereotip itu gambaran mental yang fix tentang anggota grup tertentu, ya, terhadap beberapa atribut atau sifat-sifat, ya, yang oversimplifikasi, yang terlalu menyederhanakan, ya, tentang grup itu tanpa mempertimbangkan dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan individu. Misalkan stereotip gini, kalau orang Padang tuh begini, kalau orang Sunda begini, itu tuh namanya stereotip, ya. Padahal kasuistik gitu, ya, ada namanya juga setiap individu unik dan berbeda. Nggak bisa disebut semua orang Padang seperti itu, semua orang Sunda seperti itu, semua orang Jawa, Batak seperti itu, ya. Nah, stereotip itu seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi klien dengan perbedaan etnis itu, buang jauh-jauh stereotip yang ada di masyarakat. Karena ini sudah biasanya udah ada stereotip tertentu terhadap etnis atau anggota grup anggota etnis tertentu gitu ya, di masyarakat sudah ada stereotip itu. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh karena dari stereotip itu nanti ada prejudice. Prejudice itu adalah opini atau prejudgment tentang individu, grup atau isu yang tidak berdasarkan fakta. Nah, biasanya negatif. Misalnya semalam ada begal, pasti yang begal nih orang etnis tertentu nih. Nah, karena tadi mulanya ada stereotype, kemudian prejudice. Ini bahaya kalau dipelihara karena dari prejudice bisa lahir diskriminasi. Oke, kalau gitu etnis tertentu nggak boleh, etnis itu ya nggak boleh hidup di kampung ini, tidak boleh ada, kita harus usir. Nah, diskriminasi kan. Itu udah opresi. Kalau diskriminasi gini, oke, berarti etnis itu tidak usah kita ikutkan dalam rapat warga, musyawarah, atau mereka tidak boleh menjadi penerima bantuan pemerintah yang dikelola RT, RW, dan lurah gitu. Nah, ini jadi berkembang kan dari stereotype, kemudian ada prejudice, muncullah diskriminasi. Yang terakhir adalah muncullah oppression. Opresi adalah long term result. Nah, ini hasil jangka panjang dari extreme limitation.
open or discriminating against